Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang cara membuat kuis, atau dalam hal ini membuat soal pilihan ganda di aplikasi Moodle. Sekarang kita akan membahas kembali bagaimana membuat soal di Microsoft Word, ya. Kemudian kita import di Moodle. Jadi kita buat soalnya di Microsoft Word, lalu kita mengimpornya di Moodle. Nah, seperti ini soal-soal yang sudah ada, yang sudah kita bikin tempo hari. Nah, sekarang saya mau hapus dulu ini ya. Saya mau hapus dulu ini. Jadi soal-soal yang akan kita hapus itu, jika soal ini sudah kita ujiankan, maka wajib untuk dihapus dulu nilainya. Nah, kebetulan tadi saya sudah hapus nilainya ya. Saya tidak sempat kasih lihat cara menghapus nilainya. Tapi di tutorial sebelumnya saya sudah kasih tahu caranya menghapus nilai. Ya, kalau tidak dihapus nilainya, maka fasilitas menghapus ini tidak ada. Jika ingin menghapus soal, maka soal-soal yang sudah diujiankan ini wajib dihapus dulu nilainya, kemudian muncul fasilitas menghapus di sini. Baik, kita bisa menghapus soalnya satu persatu seperti ini. Yes, bisa juga dengan cara multiple items, kemudian select all, maka dia akan terselect all, kemudian delete selected. Yes, maka soal sudah hilang. Kemudian sekarang kita membuat soalnya dulu ya di Microsoft Word. Untuk membuat soal di Microsoft Word, Moodle memiliki template tersendiri ya. Jadi tidak sembarangan juga. Meskipun itu di Microsoft Word, tapi dia memiliki template tersendiri, template. Nah, templatesnya itu seperti ini teman-teman ya. Ini sebentar saya akan simpan di deskripsi YouTube. Sebentar nanti lihat di bawah di deskripsinya, saya akan sertakan link downloadnya untuk di download nanti templatenya ini. Ya, seperti ini. Jadi satu soal, satu halaman. Ya, untuk soal keduanya saya jelaskan dulu ini. Ya, ini nama matpelnya. Oke. Kemudian ini nomornya, nomor 1. Ya. Kemudian ini soalnya. Di sini soalnya kita input. Oke, ini tidak usah dirubah ya. Yang di sini tidak usah dirubah. Oke. Kemudian nah ini nih. Ini answer, ini choice-nya ya, pilihan gandanya. Ini pilihan gandanya. Nah, di sini kita menyimpan choice-nya di sini. Dan pilihan kunci jawaban ada di grade sini. Ya, kalau dia kunci jawaban ada pada A, maka kita beri 100 di sini, dan yang lainnya adalah 0. Oke. Ya, ini nomor 1 di halaman 1. Oke. Kemudian di halaman 2, ini halaman 1 ya. Soal nomor 2 di halaman 2. Dan seterusnya. Seperti yang ini nih. Oke, soal nomor 3 di halaman 3. Ini halaman 3, ini halaman 3. Soal nomor 4 di halaman 4, dan seterusnya. Oke. Kemudian setelah itu kita simpan, tentunya save, dan pastikan kita menyimpan di tempat yang kita masih ingat ya, ingat tempatnya supaya mudah untuk kita ambil nanti. Lanjut kita ke Moodle ya. Masih berada di, saya coba di tema beta di ini ya. Saya sudah buatkan aktivitasnya seperti biasa teman-teman ya. Aktivitasnya sudah kita bikin di kuis, dan saya kira ini tidak usah saya jelaskan lagi ya. Saya sudah membuatnya beberapa saat yang lalu, yang ini saya akan sambung lagi. Kemudian setelah itu kita masuk di, kita akan impor soal ini ya. Kita akan impor soal yang berbentuk Microsoft Word ini ke modelnya. Caranya nih, klik yang edit setting ini,
kemudian ke bawah ke kategori. Oke, kita ke kategori, bikin kategori dulu ya, kategori, kita buat kategorinya ya, terus ke bawah add kategori, kita bikin kategorinya. Nah, kita mau simpan di mana? Ini ada pilihan, ada quiz, ada course, ada kategori, sistem. Nah, ini coba kita simpan di sini ya. Tapi di sini top for mata pelajaran, atau simpan di sini aja lah. Ya, tema 1B. Oke, kita bikin kategorinya, nama kategorinya apa? Evaluasi topik 6 ya, tematik. Oke, sudah itu kita add kategori. Ini evaluasi topik 6 tematik. Ya, selanjutnya kita menuju ke samping ini, kita akan import. Ya, kita akan import. Nah, ini banyak pilihan sebenarnya. Ini nantilah kita akan bahas satu-satu ini formatnya. Bagaimana kalau icon format atau blackboard, ya, gimana exam view, gimana GIF format, nanti akan kita bahas nanti ini. Tapi sekarang kita bahas yang ini dulu, mengimpor soal dalam bentuk Microsoft Word. Kemudian generalnya, nah ini dia generalnya, kita pilih ya, ini evaluasi topik 6 tematik ya, kita masuk ke sini. Ini di centang aja nih. Oke, ini di centang, kita pilih evaluasi topik 6 tematik. Kemudian kita ambil filenya. Oke, kita ambil filenya, telusuri tematik 1 template ya, di sini saya simpan tadi. Kemudian open, upload this file ya, kemudian import. Nah, ini sudah selesai. Oke, ini sudah selesai. Continue boleh, atau langsung ke sini boleh. Evaluasi tema 1B topik 4 ya. Ini kita akan lihat, kita akan masuk di sini lagi ya, sini edit quiz. Nah, soalnya kan belum ada ya. Tadi itu soal yang kita impor itu masuk di bank soal, jadi dia tidak langsung ke sini nih. Nah, untuk mengambilnya kita pilih add, kemudian from question bank ya, kita ambil dari bank soal kita. Kemudian kita pilih kategori yang sudah kita buat. Nah, ini sudah kelihatan ya, ada 5 soal yang sudah kita impor ya, kita pilih ini. Nah, ini sudah ada. Nah, jika misalnya soal yang kita sudah impor itu ada sekitar 100 atau 150 soal, kita bisa pilih-pilih ya, soal yang mana yang akan kita tampilkan ke siswa kita ya. Tapi kalau hanya sekitar 10 atau 20 ya, di centangnya bisa pakai ini ya, sekaligus saja. Tapi kalau mau pilih-pilih ya seperti ini. Oke, setelah dipilih, add select question to the quiz ya, add selected question to the quiz. Apa yang terjadi? Sudah ada soal-soalnya di sini. Nah, yang perlu saya jelaskan ke teman-teman bahwa sekarang kan ini kita berada di versi 3,9 ya. Dulu waktu kita pakai versi 3,5, pada saat kita add soalnya di sini, dia akan melakukan pengurutan soal berdasarkan abjad. Nah, ternyata di 3,9 ini, di versi 3,9 itu tidak terjadi. Jadi dia mengurut sesuai dengan urutan yang kita buat di soal-soal sebelum kita impor. Kita perhatikan di sini ya. Ya, di sini kan ini yang pertama nih, A, kemudian selanjutnya C.
Ya, persis sama. Kalau dulu di versi 35 tidak, dia akan mengurut berdasar. Meskipun di sini seperti ini ya, A, kemudian soal nomor 2 itu C. Nah, nanti pada saat kita impor di sini, itu C-nya berada di urutan ketiga. Ya, dia diatur oleh sistem secara otomatis. Nah, di versi 39 ya, alhamdulillah ya, kita sudah dibuatkan seperti ini, dan tentunya ini mungkin memahami aspirasi dari guru-guru yang selama ini kesulitan karena urutan yang tidak sesuai dengan keinginan. Oke, saya kira seperti ini ya tutorial cara mengimpor soal di model menggunakan template dari Microsoft Word. Oke teman-teman, saya kira cukup. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita akan membahas lagi bagaimana membuat sebuah kuis atau sebuah soal dengan format true false ya, atau short answer dengan kunci jawaban yang akan digenerate secara otomatis oleh sistem. Nanti kita akan bahas ini, mudah-mudahan ada kesempatan lagi nanti insya Allah. Tapi teman-teman boleh coba ya, silahkan coba explore sendiri ini model ya, nanti akan dirasakan sendiri bagaimana ya serunya ketika kita mencari sendiri kemudian kita terapkan sendiri dan berhasil. Itu sesuatu yang berbeda rasanya. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.